Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Voice of Borneo 107.7 Universitas Borneo Tarakan. Dengan saya Salsabila yang akan menemani teman-teman semua pada bincang-bincang santai pada sore hari ini. Dan tentunya pada sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat amat menarik nih untuk dibahas di kalangan remaja seperti kita. Nah, sebelum masuk ke topiknya, saya mau ingatkan dulu ke teman-teman semua tentang protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bawa hand sanitizer-nya kemanapun ya. Jadi di sini kita bersama-sama berusaha untuk menghilangkan yang namanya COVID-19 agar kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya seperti dahulu. Oke. Kita kembali kepada bintang tamu kita pada sore hari ini yang benar-benar sangat luar biasa, yaitu ada Kak Mahfud. Halo. Dan ada Kak Astiar di sini. Halo. Nah, jadi bintang tamu ini adalah mereka yang akan menjelaskan mengenai topik pada hari ini agar kita semua dapat mengetahui hal-hal yang baru dari sudut pandang mereka. Oke, langsung aja kita kenalan dulu kali ya, dari Kak Mahfud dulu. Silakan Kak Mahfud, bisa diceritakan keseharian dan kesibukannya belakangan ini. Untuk saya, keseharian saya beberapa hari ini ya kuliah aja sih, karena kan sekarang kuliah online tuh lebih sibuk dari kuliah tatap muka sepertinya ya kalau yang saya rasa. Ya itu aja sih. Oh, jadi kalau Kak Mahfud ini lagi sibuk-sibuknya kuliah online ya. Dan semester 3 ya Kak Mahfud ini ya. Berarti tugas lagi mulai berdatangan ya. Mulai numpuk. Gimana Kak, ada nggak tekanan dari pendidikannya ini yang membuat aduh capek kuliah, gimana nih Kak? Kalau tekanan sih ada ya kan Tiar? Iya, pasti. Kayak aduh tugas ini kok tambah banyak, satu belum selesai kok masih ada lagi. Iya. Gitu Ya kalau Kak Mahfud. Kalau Kak Astiar gimana nih kesibukannya belakangan ini? Oh, mungkin untuk saya sendiri sama sih seperti Kak Mahfud ya, kuliah apalagi kan ini sudah semester 3, jadi kayak banyaknya sudah tugas-tugas yang masuk yang diberikan oleh dosen. Dan juga kayak sebelum-sebelumnya kan kayak masih sekolah atau udah semester 1, semester 2 tuh kan belum sibuk-sibuknya, jadi masih bisa melakukan kegiatan lain kayak mungkin bisa bermain dengan teman atau membuat suatu kayak kami nih dance gitu, grup gitu. Kalau sekarang kan sudah tidak bisa karena sudah sibuk-sibuknya lagi. Oh, jadi Kak Mahfud dan Kak Astiar ini pernah terlibat dalam dance ya? Yes. Ya. Dance apa nih Kak? Boleh diceritakan nggak? Dari Tiar aja sih ceritanya. Untuk dance-nya dance cover, itu karena kami sukanya K-pop, jadi kami dance-nya dance cover K-pop, mungkin seperti Blackpink gitu. Dan juga kami memiliki nama grupnya itu Dangerous Woman, dan itu ada 4 orang yang terlibat. Saya berdua, kami sama ada lagi yang dari univ lain. Dan untuk sekarang sudah tidak lagi mulai aktif karena sudah memiliki kesibukan masing-masing kan. Ada yang sudah keluar kota, ada juga sudah yang sibuk banget sama praktikumnya gitu, jadi kayak sudah susah untuk berkumpul dan dance cover lagi. Oh, jadi dapat dikatakan untuk sementara ini grup dance covernya kakak ini lagi vakum ya Kak ya? Lagi vakum. Tapi selain grup dance cover itu ada lagi nggak nih? Mungkin ikut UKM apa gitu yang bisa menyalurkan seninya, bakat seninya Kak Astiar dan Kak Mahfud? Mungkin kalau UKM tidak ada ya, tapi kalau misalnya ada yang panggil kami buat ikut project, kayak project nari gitu, buat video kayak misalnya musikal budaya gitu, nah kami di situ baru mulai sibuk lagi. Kalau misalnya untuk ikut UKM sepertinya tidak ada. Oh, jadi belum ada minat ya sejauh ini untuk masuk ke UKM. Jadi lebih ke ini ya, kayak dance aja, ngumpul sama teman-teman, terus iya. Jadi terus biasanya ada nggak di Instagram atau media yang biasanya Kak Mahfud dan Kak Astiar gunakan untuk mengupload hasil dari dance-nya kakak-kakak nih? Mungkin kami cuman kayak ngupload di IG masing-masing, sama kami juga punya YouTube sebelumnya. Iya. Jadi kami nguploadnya di sana. Oh, jadi lebih ke YouTube dan Instagram pribadi ya Kak ya. Oke, selanjutnya kalau menurut kakak-kakak ini yang sekarang lagi merasakan yang namanya daring, gimana sih kuliah online menurut kakak-kakak? Dari Kak Mahfud dulu boleh. Kalau menurut aku sih daring tuh bisa dibilang enak untuk sekarang. Enak banget sih. Tapi di satu sisi juga yang gak enaknya itu tugas di mana-mana numpuk, apa-apa mau ngerjakan
nggak bisa bertemu teman secara langsung, itu kan susah, apalagi kalau mau diskusi itu susah banget. Terus itu daring itu susahnya apa ya lagi? Mungkin itu sih yang paling susahnya tuh untuk berdiskusi sama teman, karena kan kita butuh untuk melakukan bergabungkan pemikiran kita biar enak juga kerjakannya, apalagi yang namanya tugas kelompok. Kalau misalnya kayak cuman Zoom atau cuman kayak lewat telepon doang berdiskusi di sana kayak susah banget, susah buat mencari solusinya. Jadi kayak kalau misalnya mau kumpul kan lebih enak gitu. Iya. Tapi kalau kira-kira nanti kuliah offline nih udah siap nggak nih mental dan backupan materinya, udah siap nggak nih untuk menghadapi kuliah offline? Mungkin untuk saya sendiri siap nggak siap sih, tapi kalau misalnya mau disuruh pilih ya nggak siap, karena kan kita sudah terbiasa dengan daring, dengan online, Zoom dan lain-lain. Jadi kalau untuk mau offline langsung datang ke kampus mungkin belum siap karena belum ada persiapan sama sekali. Iya, terlalu ini ya, lebih terlalu nyaman gitu Iya, ya. sangat Sudah nyaman. sangat nyaman Sangat dengan nyaman. siklus kuliah online. Yes, Bang. Oke, langsung aja nih kita masuk ke topik kita, yaitu jiwa feminim dalam pria salah tubuh nggak? Nah, salahnya tubuh nggak nih yang salah? Nah, oke. Menurut kakak-kakak dulu nih, feminim itu apa sih kalau menurut kalian? Kalau dari Kak Mahfud boleh? Kalau menurut aku sih feminim itu lebih ke gayanya lebih ke cewek-cewekan, terus itu lebih ke pemalu, lebih ke apa ya, gayanya tuh lebih kayak tertutup lah, kayak feminim, kayak sewajarnya perempuan ya, seperti itulah feminim menurut saya. Iya, kalau menurut Kak Astiar? Kalau menurut saya sendiri feminim itu kayak lelaki kalem yang mungkin tidak seperti lelaki pada umumnya, kayak mungkin bukan seperti lelaki tulen, tapi di satu sisi juga dia tuh masih bisa melakukan hal-hal seperti lelaki pada umumnya gitu, tapi juga dia juga tidak bisa melakukan banyak hal, tetapi masih bisa melakukan hal yang lain. Gitu ya. Jadi kalau menurut kakak-kakak sendiri ada nggak sih jiwa feminim dari Kak Mahfud dan Kak Astiar? Karena sebenarnya feminim itu ada di setiap diri manusia tuh ada, tetapi persentasenya atau porsinya dalam tiap orang itu beda-beda. Mungkin ada yang banyak, ada yang kecil, dan ada yang mungkin biasa-biasa aja. Kalau Kak Astiar gimana? Kalau untuk kadar presentasi saya sih mungkin 65% ya, karena kayak saya masih bisa memposisikan di mana tempat saya berada. Nggak selalunya kayak saya menyamaratakan saya tuh harus seperti ini, tapi pada saat posisi di mana saya harus menjadi laki-laki yang seharusnya, jadi saya mulai memposisikan posisi saya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya beda ya, misalnya di kampus yang mengharuskan Kak Asdiar ini harus benar-benar jadi laki gitu, Yes. jadi laki. Tapi kalau lagi chill, lagi santai sama teman-teman ya be yourself aja gitu ya, maksudnya Kak ya. Jangan terlalu membuat diri menjadi yang tidak nyaman lah. Oh iya, jadi masih bisa membatasi diri Iya. dan bisa diarahkan nih sesuai situasi dan Yes. kondisinya. Kalau Kak Mahfud gimana? Kalau aku sih jiwa feminimku bisa dibilang lebih tinggi dari Astiar. Astiar juga tahu sendiri aku kayak mana, keseharian aku kayak mana. Sama juga sih kayak Astiar, aku bisa mengkondisikan diri dimanapun tempatnya. Seperti kayak di suatu tempat yang harus membuat aku jadi laki, aku bisa jadi laki. Kalau sama teman-teman ngumpul ya have fun aja, keluar aja. Kayak jangan sampai buat nggak nyaman gitu juga. Oh iya, jadi menjadi diri sendiri itu juga penting ya buat Kak Mahfud dan Yes. Kak Astiar ini. Tapi bukan berarti kami memposisikan tempat kami itu sebagai perempuan, bukan. Tapi untuk Iya. menjadi diri kami sendiri, Iya. bukan dibuat-buat gitu. Iya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat ini yang menyebabkan seseorang itu timbul jiwa feminimnya itu berbeda-beda ya. Yes. Ada mungkin yang dari lingkungan keluarganya atau bahkan dari lahir dia sudah seperti itu. Jadi ada penelitian yang menjelaskan bahwa ternyata orang itu bisa loh karena gen atau hormonal atau kromosom atau apapun itu bahasanya bisa menjadi orang memiliki persentase feminim yang lebih tinggi. Jadi itu ada penjelasan ilmiahnya ternyata. Nah, kalau dari Kak Astiar dan Kak Mahfud sendiri nih gimana nih? Asal mulanya gimana sih kayak sebenarnya aku ini bisa memiliki jiwa feminim itu
kenapa dan dari mana gitu? Boleh Kak Mahfud dulu? Kalau aku sih jiwa feminim aku tuh aku tahu dari SD. Tapi di situ kayak masih biasa aja. Tapi di situ kayak masih biasa aja sih kalau namanya anak-anak. Jadi kayak belum tahu oh aku jiwa aku begini enggak. Nah, aku sadar kalau aku feminim banget itu pas SMP. Karena di situ teman aku kebanyakan itu perempuan. Laki-lakinya kayak mana ya? Bukan enggak suka, memang enggak cocok aja sama laki-laki berteman gitu. Jadi jiwa feminim aku tuh dimulai dari, kalau dibilang dari SD itu belum terlalu, SMP ya mulai. Nah pas SM-nya itu lebih gitulah. Iya. Jadi dari SD ini sudah sadar, sudah ada terlihat, Ya. tapi yang namanya bocil masih main aja gitu sama teman-teman. Dan SMP mulai menyadari nih, dan Ya. SMA disitulah berkembangnya. Ya. Ya seperti itu ya Kak ya. Kalau Kak Astiar sendiri gimana? Mungkin sama seperti Maput ya, saya mulai menyadari kalau saya ini feminim sejak SD. Karena di situ saya tidak berteman banyak sama teman saya, tapi lebih ke saudara-saudara saya. Karena saya memiliki banyak saudara perempuan, jadi mungkin itu yang menyebabkan saya feminim. Tapi itu bukan berarti yang hal lain tuh juga menyangkut. Dan saya mulai banget menyadari tuh SMP juga, karena di situ saya mulai mungkin nyamannya ke teman perempuan ya, jadi saya mulai membiasakan bermain dan lingkungan saya itu dengan perempuan. Dan SMA ya karena saya juga sekelas sama Mahfud, Kak Mahfud kan, sekelas ya jadi yang membuat kami itu berkembang bersama-sama. Kembang. Ya, dan ya mulailah menjadi seperti ini. Oke. Berarti fase sadarnya sebenarnya sudah tahu dari kecil, Iya. tetapi kayak menyadari itu mungkin dari SMP ya, kayak Iya. sadar oh ternyata aku punya jiwa feminim yang lebih nih dari teman-teman. Nah, terus pasti namanya kita dalam berteman, bersosialisasi gitu kan dengan teman-teman, pasti ada nih beberapa teman-teman yang tidak suka dengan kita, baik dari perilaku apa. Nah, kalau terkhusus dari feminimnya Kakak Mahfud dan Kak Astiar gini, ada nggak sih yang pernah kayak gitu? Misalnya pas bocil nih contohnya, aku nggak mau berteman sama kamu karena kamu kayak cewek, kayak gitu, ada nggak sih kira-kira? Kalau Dari mungkin kerja. untuk saya sendiri SD masih belum ada yang namanya seperti itu ya, karena mungkin kayak masih mau berteman aja, mau Iya. siapapun, mau bagaimanapun tetap berteman. Mungkin pas merasakan yang seperti itu pas SMP ya, karena kan SMP sudah mulai mau tahu jati diri kayak mana Iya. kan, jadi mulai mengetahui oh dia seperti ini, jangan berteman sama dia. Nah di situ saya mulai merasakan yang ada namanya diskriminasi. Tetapi saya menanggapinya biasa aja sih, karena kalau misalnya mau juga untuk mengurusi apa perkataan dari dia itu malah membuat kita itu sakit hati dan juga kayak malah memperkeruh suasana. Jadi kayak saya bodoh amat aja sih sama hal yang seperti itu. Oke, jadi pasti ada ya yang Pasti. namanya diskriminasi. Pasti. Dari SMP ya kalau Kak Iya, Astiar ya? baik dari perempuan maupun dari laki-laki pasti semuanya ada. Biasanya itu gimana? Diskriminasi dalam bentuk apa? Dari yang kayak tadi saya contohkan, kayak aku nggak mau main sama kamu, Ya atau dari gimana? fisik, dari ya paling banyak fisik sih, karena kan mereka beranggapan kalau kami ini tidak bisa banyak hal. Jadi mereka tidak mau bermain sama kami, malah mereka berpikir untuk kami tuh banyak menyusahkan mereka, makanya mereka menghindari untuk berteman sama kami. Padahal kalau sebenarnya disuruh main futsal juga bisa, Bisa. ya. Bisa pasti. Disuruh Bisa. 4 galon bisa ya? Bisa. Oke. Tapi Sebenarnya kami bisa. juga tidak mungkin menunjukkan kan, karena kan itu cuma lingkungan yang seharusnya kita perlihatkan. Iya, betul-betul. Betul. Oke, kalau Kak Mahfud gimana nih? Ada nggak diskriminasinya? Kalau aku sih untuk di bangku menengah pertama, untuk diskriminasi itu kayaknya ndak ada deh. Oh, Soalnya mungkin karena dari akunya kali ya, kayak oh ini enak banget nih orang ini ajak main, ajak berteman. Jadi kebanyakan teman-teman SMP aku tuh pada mendekat gitu. Jadi jarang ada yang diskriminasi ke aku gitu. Jadi kalau Kak Mahfud ini karena lebih sangat friendly dengan orang-orang, jadi orang-orang juga merasa nyaman nih. Apalagi kalau saya pribadi juga kayak senang gitu loh, punya teman dengan siapa saja kayak ayo berteman.
Bahkan sebenarnya kalau berteman dengan kayak seperti kakak-kakak ini yang memiliki jiwa feminim lebih asik gitu loh, lucu. Jadi mungkin itu ya yang membuat teman-teman di SMP-nya Kak Mahfud itu nggak ada yang diskriminasi karena kakaknya juga asik, terus kayak jalani aja gitu, asik aja sama aku, kayak gitu nggak sih Kak? Iya, gitulah. Oke, terus gimana sih kalian nanggapi orang-orang yang sering mendiskriminasi kayak gitu? Seperti yang saya bilang ya sebelumnya, kalau saya tuh kayak mending bodo amat aja sama mereka, karena kalau misalnya mau ditanggapi juga mereka bakal tambah jadi, mereka bakal tambah menghina apa yang Nggak ada seharusnya. habisnya. Iya, Oh iya. iya, itu kan kita juga punya hak masing-masingnya, jadi mereka juga tidak seharusnya menjudge kita. Jadi ya mending bodo amat dan tinggalin dan ya langsung pergi aja gitu. Lebih baik menjauh ya. Iya. Iya, tinggalkan aja ya lingkungan yang toksik gitu Iya. ya, nggak usah didekati. Kan kita harus senyamannya kita seperti apa, jadi itu yang kita lakukan. Oke, kalau Kak Mahfud gimana nih menanggapinya? Kalau aku sih lebih baik ya sama yang kayak STR tadi, lebih baik menjauh. Toh banyak juga teman di luar sana yang lebih menerima kami daripada mereka yang lebih mendiskriminasi kami. Menjudge Iya. gitu. Tapi namanya manusia ini kayak pasti punya batas kesabarannya gitu Iya. kan. Pernah nggak sih kalian itu merasa kayak, aduh aku nggak bisa nih sama nih orang nih? Marah. Pernah kayak Pernah gitu? banget. Pernah banget. Langsung ngungkapin kayak marah, kayak langsung kalian kenapa sih kayak gini-gini, kami juga tidak mau kayak gini, terus kan ngapain mendiskriminasi kami, kalian nggak tahu rasanya kayak mana, jadi kami langsung keluarin semua apa yang seharusnya mereka tidak katakan. Dan itu sudah pernah terjadi ya? Sudah. Kak Mahfud juga seperti itu? Iya, sering. Nah, lalu membahas tentang diskriminasi nih. Kalau sampai sekarang masih nggak terasa? Misalnya saat di perkuliahan saat ini masih ada nggak yang sering mengolok atau pokoknya mendiskriminasi kalian lah dalam bentuk apapun? Masih sih. Masih ya? Untuk sekarang pasti masih, karena kan mereka semakin tahu dari gayanya, dari luarannya kayak oh sudah lewat dari seharusnya nih, jadi pasti mereka langsung menghina. Oh gitu. Kalau Kak Mahfud dan Kak Asyar ini adalah pengguna sosial media yang aktif nih ya di Iya. Instagram. Kalau dari sosial media sendiri ada nih nggak serangan-serangan dari sosmed, misalnya hate comment atau di DM dengan akun fake atau gimana nih? Kalau itu sih ada ya, Tiar. Saya tidak ada. Kalau aku sih ada, kalau kadang di komenan foto itu ada, tapi kalau DM itu nggak ada. Oh, jadi lebih ke mengomentari foto-fotonya Kak Iya. Mahfud ya. Oke teman-teman, kita akan break sejenak dan kita akan kembali berbincang-bincang dengan bintang tamu yang luar biasa ini setelah jeda pariwara berikut. Drop top Porsche, rollie on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. We're from dollar bills and I be popping rubber bands. Nah, gimana nih Kak Astiar dan Kak Mahfud, ada nggak sih unek-unek yang mau disampaikan kepada pendengar kita? Siapa tahu ada yang kayak curhat gitu ya. Speak up lah istilahnya. Gimana kalau Kak Mahfud? Kalau aku sih ya, dari hati memang paling dalam, ada sih banyak. Untuk orang-orang di luar sana, aku mohon, kenapa sih orang seperti kami itu harus dijadikan begini? Karena kami juga manusia, kami toh juga tidak mengganggu kehidupan kalian kan. Kami juga tidak mengganggu atau meminta apapun sama kalian. Jadi ya biarkan aja kami seperti ini. Boleh, memang kalian melarang kami, tapi dalam sisi yang baik lah, jangan sampai kayak menghina, ya begitulah, ngerti aja kan kayak mana. Jadi boleh mengingatkan, tapi jangan mengarah ke mengingatkan dengan cara yang kasar, karena Iya. siapa sih yang mau diingatkan dengan cara yang kasar? Pasti semua dilakukan dengan pelan-pelan dan baik-baik. Maksudnya kayak kami juga ngerti tuh, nggak perlu kalian ingatkan, kami juga paham. Tapi ya bagaimana kalau misalnya kami juga, usaha kami itu juga ada, tapi kan kami juga pasti ada di titik capek buat berusaha. Jadi kami ya sudah terima aja keadaan kayak gini. Iya, jadi lebih singkatnya kalau tidak suka ya sudah tinggalkan. Iya. Toh kalian tidak merugikan siapa-siapa. Gimana, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau untuk saya sendiri sih ya cukup sih, soalnya saya juga mau bodo amat sama mereka, soalnya mau kasih pengertian apapun mereka bakal tetap menghina. Iya, Jadi kalau ya,
Kalau sudah mindsetnya tidak Iya, suka, kalau juga jadi sudah mereka memang open minded sama kami ya pasti mereka mengerti. Tapi kalau misalnya kita mau kasih pengertian bagaimanapun mereka juga bakal tetap menjudge. Oke, Bisa luar cukup biasa. aja. Nah, teman-teman, kita pada saat ini akan menjawab question and answer atau melakukan Q&A kepada Kak Mahfud dan Kak Astiar melalui question box yang sudah kami post di Instagram UKM Radio. Oke, pertanyaan pertama, tanggapan orang tua mereka dengan perbedaan itu gimana sih? Oh ya, jadi gimana tanggapan orang tua kalian yang menghadapi anaknya ini mempunyai jiwa feminim yang lebih tinggi dari pria pada umumnya? Gimana? Silakan. Mungkin untuk saya sendiri ya pasti orang tua ya sedih, kecewa, kayak marah gitu kan mempunyai anak seperti ini. Tapi ya mau bagaimanapun mereka seperti itu, jadi susah buat membuat mereka tuh berubah. Apalagi kayak kita juga sudah besar, mana tahu yang mana baik yang mana buruk kan. Jadi kami juga mau mulai membuat pengertian sama orang tua kami kayak kami bakal berusaha mah jadi yang terbaik buat kayak kedepannya bakal berubah. Tapi kalau misalnya sudah kami ada titik jenuh kami bakal stop dulu, nanti kami berusaha lagi gitu. Kami juga pasti bakal kasih pengertian, jadi kayak otomatis orang tua juga bakal mengerti, bakal juga sudah terima aja. Jadi lebih ke saat ini masih dalam proses berusaha ya Iya. teman-teman ya. Dan orang tuanya walaupun ada rasa kecewa, iya. tapi ya kalian saat ini masih terus mencoba gitu loh Iya, untuk pasti. membahagiakan orang tua kalian. Iya. Kalau Kak Mahfud gimana tanggapan orang tuanya? Kalau tanggapan dari orang tua aku sih sebenarnya nggak setuju sama sekali. Astiar pun juga tahu karena dia sering ke rumah aku kayak mana perlakuan kayak apa sih? Kayak tindakan seperti Iya. juga seperti feminim kayak gitu. Tidak suka seperti ini, tapi dengan berjalannya waktu aku kayak mengertikan orang tua aku kayak aku begini, tapi perlahan aku bakal berubah. Aku nggak bakal terus-terusan seperti ini. Aku juga bakal capek, kan mama juga bakal capek juga punya anak yang berperilaku seperti aku gitu. Jadi mencoba memberikan pengertian ya Iya. kepada orang tua dan tentunya masih terus mencoba Iya. untuk menjadi lebih baik. Baik, luar biasa. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua nih, apa diskriminasi paling parah yang pernah kalian dapatkan dari lingkungan kampus? Gimana nih, Kak Mahfud dulu deh. Kalau diskriminasi dari kampus sih sejauh ini belum ada. Iya. Sejauh ini belum ada Belum ya. ada. Jadi belum ada tuh Masih aman-aman aja. mulut-mulut yang Belum, Oke. nggak ada. Kalau Kak Astiar gimana? Sama seperti Mahfud, sama seperti Kak Mahfud, untuk sekarang karena mungkin baru semester 3 ya dan juga belum offline, jadi kayak belum ada diskriminasi dari kampus sama sekali. Dan mungkin karena ini sudah lingkungan perkuliahan ya, jadi orang-orang Iya. sudah bisa berpikir Iya. dengan baik. Jadi Dengan baik. diskriminasinya lebih kurang lah daripada Iya. saat Iya. sekolah ya. Lalu selanjutnya, hal apa yang mendorong kalian berdua untuk memilih sisi feminim dibanding sisi maskulin? Apa yang buat kalian terdorong? Mungkin kalau untuk hal terdorong tidak ada ya, karena kalau misalnya kami disuruh memilih, kami juga pengen memiliki sisi maskulin karena kan kami juga capek ya dijudge terus. Jadi kalau mungkin disuruh untuk terdorong tuh tidak ada, karena kami cuma ikut arus seperti apa kami dari kecil, jadi kami cuma ikut. Karena untuk berubah itu susah. Iya, Pasti kalau misalnya untuk berusaha ya pasti kami juga punya, tapi kan kami juga capek ya, jadi kayak sudah ikut jalani aja gitu. Kalau Kak Mahfud gimana Kak Mahfud? Jadi pertanyaan seperti apa ya? Oke, jadi tadi pertanyaannya itu apa yang mendorong kakak ini lebih memilih untuk menjadi pria yang feminim daripada pria yang maskulin? Kalau aku sih memilih menjadi pria feminim itu karena aku nyaman banget. Nggak tahu kenapa nyaman banget jadi pria feminim daripada pria yang maskulin. Karena menurut aku tuh yang feminim itu lebih kayak enak ya diperhatiin, enak ya disayang, dimanjain kayak gitu, selayaknya perempuan kan. Kalau laki-laki kan kebanyakan tuh halah gini-gini kasar apa gitu kan. Jadi menurut aku tuh lebih nggak cocok ke pria maskulin akunya. Jadi dapat kita katakan bahwa comfort zone-nya Kak Mahfud ini ada di jiwa yang feminim gitu ya, lebih nyaman gitu. Ketika diperhatikan, diperlakukan seperti perempuan, lebih nyaman seperti itu ya Kak ya. Nah, oke, jadi tadi itu adalah Q&A dari teman-teman yang sudah menanyakan di Instagram UKM Radio. Oke, jadi begini ya teman-teman, dari perbincangan yang sudah kita lakukan dari tadi dapat kita ketahui bahwa sebenarnya jiwa feminim ini
tidak hanya ada pada diri perempuan wanita, tetapi dalam laki-laki itu juga ada, walaupun porsi dan persentasenya itu berbeda-beda. Dan tidak seharusnya kita sebagai makhluk sosial yang berteman dengan banyak orang, tidak seharusnya kita memperlakukan orang yang berbeda dengan kita dengan cara yang tidak baik. Diskriminasi itu sangat salah ya, tidak ada satupun hal yang bisa membenarkan diskriminasi. Jadi saya harap dan tentunya juga menjadi harapan dari Kak Mahfud dan Kak Astiar bahwa kita ini sudah ada di fase yang dimana kita itu bisa berpikir dan membiarkan orang lain hidup sebagaimana dengan yang dia inginkan. Jadi jika ingin mengingatkan, ingatkanlah dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang kasar, karena siapapun ketika dia diingatkan dengan cara yang kasar itu pasti akan menolak, dalam dirinya itu pasti akan menolak. Baik, itu saja bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih atas pendengar setia kita yang telah menyimak perbincangan ini. Jangan lupa follow Instagram UKM Radio UBT, dan Kak Astiar nih mungkin mau promosi Instagram nggak? Apa nih Instagramnya? Biar teman-teman bisa silaturahmi gitu. Boleh, untuk nama Instagramnya Astiar __. Kalau untuk aku nama Instagramnya Cabelita Oh, Cabelita _a. Ya itu dia ya, jangan lupa di follow ya, dan jangan lupa subscribe YouTube UKM Radio Tarakan. Baik, ini adalah akhir dari bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya Salsabila pamit undur diri dari lantai 6 Sekret UKM Radio Perpustakaan Universitas Borneo Tarakan. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Shut the shit down on sight. That's right.